Assalamualaikum kaum Malsin dan sahib rebahan. Gimana? Kangen sama di Castive System Channel? Tanpa banyak cakap, mari kita masuk ke alur filmnya. Sebelum itu, mari kita sambit maskot kesayangan kita, Bekicot. Di dalam derasnya hujan memperlihatkan seorang pria misterius yang belum diketahui namanya. Lalu ia menuruni mobilnya dengan membawa palu godam. Lantas ia menghancurkan sebuah pintu rumah dan menghabisi nyawa orang yang ada di dalamnya. Mungkin untuk menghilangkan jejak, ia membakar rumah tersebut. Dan inilah Unhinged. Di suatu pagi, Sins berpindah ke seorang janda muda cantik yang menerima telepon dari pengacaranya untuk membahas persoalan cerai dengan sang mantan. Ia bernama Rachel, tidak pakai V-nya. Ini parasnya. Setelah menerima telepon, Rachel kemudian bergegas bersiap untuk mengantarkan putranya Kyle ke sekolah. Ini wajahnya. Ketika Kyle sedang menonton TV, ia melihat berita tragedi soal pembunuhan yang dilakukan oleh si pria misterius di awal film. Di rumah, Rachel tidak sendiri. Ia tinggal bersama adiknya Freddy. Selanjutnya, Rachel dan Kyle pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan, Rachel terjebak macet. Demi mempercepat waktu agar tak terlambat, Rachel mengambil keputusan masuk ke jalan tol. Ia meminta Kyle untuk melihat maps. Kyle yang memegang ponsel ibunya berkata, jika ponsel ibunya harus diberi password untuk keamanan. Tak lama ponsel Rachel berdering. Rupanya yang menghubungi adalah Richard, sang mantan suami. Kyle yang mengangkat teleponnya berbicara pada ayahnya. Namun sayang ayahnya tak dapat menepati janjinya kepada Kyle. Alih-alih agar cepat sampai, Rachel dan Kyle kini terjebak dalam kemacetan di tol. Hingga Rachel menerima call dari kliennya, dan ia pun harus dipecat dari pekerjaan, sehingga membuat Rachel semakin frustasi. Rachel memutuskan untuk kembali keluar dari jalan tol. Saat itu, Rachel bertemu dengan lampu merah. Setelah lampu kembali hijau, mobil yang ada di depan Rachel tak kunjung berjalan. Karena kesal, Rachel membunyikan klakson berkali-kali dan menyalip mobil tersebut. Keberuntungan sepertinya sedang tidak memihak pada Rachel. Ia kembali menemui lampu merah. Siapa sangka, si mobil yang tadi disalip oleh Rachel kini tepat berada di samping mobilnya. Pria itu membuka kaca mobil. Ternyata itu adalah, kita sebut saja si pria misterius yang ada di awal scenes. Pria itu menegur Rachel. Namun Rachel menjawab tegurannya dengan ketus. Pria itu semakin marah karena Rachel tak ingin meminta maaf padanya soal klakson yang tadi dia sembunyikan Rachel. Coba kalau di perindavan, stroke ini si bapak tiap hari dengar klakson. Cuaks. Dengan tatapan penuh amarah, pria itu mengancam Rachel. Namun Rachel hanya berlalu melewatinya. Ketegangan terjadi. Si pria itu menyalip bagian depan mobil Rachel, hingga membuat Rachel terkejut dan hampir menabrak mobil bagian belakang si pria misterius itu. Rachel berhasil keluar dari jalannya dan mengambil jalan ke arah lain untuk menghindari si pria tersebut. Mereka pun tiba di sekolah Kyle. Saat Rachel hendak menuju suatu tempat, ia mampir ke Pertamini untuk mengisi bahan bakar. Lalu ia masuk ke minimarket untuk membeli aqua dingin. Namun, ketika Rachel hendak keluar, ia melihat mobil besar yang dikendarai pria misterius tadi ada di belakang mobilnya.
Beruntungnya Rahel, karena ada seseorang yang membantunya untuk keluar dari minimarket dan memastikan apa yang terjadi. Pria yang membantunya memberikan plat nomor dari mobil si pria misterius tadi. Naas, pria yang membantu Rahel harus wassalam karena ditabrak oleh pria misterius itu. Dengan agresif dan penuh emosi, si pria misterius itu menjadi meledak-ledak dan terus mengejar Rahel. Ketegangan dirasakan oleh Rahel. Ia lagi-lagi terjebak dalam kemacetan. Pria misterius itu tidak menyerah. Ia sengaja menubrukkan mobil depannya ke mobil belakang Rahel. Ibarat singa yang membidik targetnya, pria misterius itu tidak melepaskan Rahel barang sedetik pun. Si pria misterius itu mendekati Rahel, dan ia menunjukkan jika ponsel milik Rahel sudah ada di tangannya. Rahel yang meleng hampir saja menabrak bus 3/4. Untungnya, Rahel masih bisa membuang setir mobil dan masuk ke jalanan komplek. Kemudian ia memarkirkan mobilnya untuk mengambil nafas setelah ketegangan tadi. Di suatu resto, pengacara Rahel bernama Andy mencoba menghubungi ponselnya. Tak dinyana, ia dihampiri oleh si pria misterius tadi. Di sini akhirnya kita mengetahui identitasnya. Ia bernama Tom Chopper yang diperani oleh Russell Crowe. Tom mengaku dan berpura-pura jika dirinya merupakan teman lama Rahel. Ia memulai berbincang-bincang dengan Andy. Tom mencoba menghubungi Rahel, di mana ia sengaja telah menaruh ponsel yang lain agar bisa menghubungi dan mengancam Rahel. Tiba-tiba, gelas melayang ke wajah Andy hingga membuat wajahnya bercucuran darah. Bukan karena Rahel, rupanya yang mendorong dan memotivasi diri Tom melakukan ini semata-mata ia diselingkuhi oleh istrinya, sehingga kebrutalan dan emosi Tom memuncak. Tanpa rasa ragu, secara sadis di tengah keramaian, Tom menghajar dan menghabisi nyawa Andy. Andy tewas dan bersimpuh darah di atas meja. Kini, Tom pergi dari resto itu. Ia membawa mobilnya entah kemana. Tom juga rupanya telah membajak seluruh pesan yang ada di ponsel Rahel. Si Tom terus mengancam Rahel, dan ia meminta menyebutkan satu nama untuk menjadi sasaran berikutnya. Rahel menyebutkan namanya, namun Tom menolak. Lalu Rahel menyebutkan nama temannya, Deborah. Well, that's very noble. Are you gonna kill next? Your mom? Deborah. Dengan ponsel yang entah milik siapa, Rahel mencoba menghubungi 911 dan menjelaskan situasi apa yang telah terjadi padanya. Adegan berpindah ke rumah Rahel. Di sana adiknya Freddy sedang menyaksikan tayangan berita soal Tom yang telah melakukan pembunuhan pada Andy. Freddy melihat keluar rumah. Ia melihat mobil Tom yang terparkir di rumahnya. Si kejam Tom ternyata tidak menargetkan Deborah. Justru kini ia sudah masuk ke dalam rumah Rahel. Ia menyandra kekasih Freddy yang wajahnya sudah berlumuran darah. Freddy yang memegang pisau pun tak berkutik karena ia takut kepada Tom. Cara membabi buta, Tom mendorong kekasih Freddy hingga pisau yang dipegang oleh Freddy menancap berulang-ulang ke tubuh pacarnya. Rahel mendatangi sekolah anaknya, Kyle. Ia terkejut. Tom mengirimi pap bersama Freddy. Kembali menghubungi Rahel. Dia meminta Rahel untuk segera membawa Kyle keluar secepat mungkin dari sekolah. 3 minutes or Fred's dead.
Di dalam mobil, Rachel yang bersama Kyle dihubungi kembali oleh Tom. Kemudian Tom meminta untuk telepon itu di loudspeaker. Ternyata ia memaksa Freddy untuk membacakan surat yang sudah dibuat secara paksa oleh Freddy. Saat yang bersamaan, satu orang polisi masuk ke rumah Rachel. Akan tetapi, Tom sudah lebih dulu membakar Freddy yang dalam keadaan terikat. Kini Rachel dan Kyle tak tahu harus kemana. Kyle mengingatkan pada ibunya, jika tablet yang biasanya Rachel gunakan selain ponsel bisa saja menjadi titik terang di mana keberadaan mereka diketahui oleh Tom. You see it? I don't think it's in here. It's what? It was taped. Phone app. Yeah? You put on the tablet too? I'm gonna track him, right? Right. Right next to us. Rupa-rupanya Tom dan Rachel satu jalan. Tom tepat di depan mengendarai mobil lain. Belum sempat Rachel dan Kyle meminta bantuan bapak polisi, mobil yang dikendarai Pak Pol justru ditabrak oleh Tom yang mengakibatkan si Pak Pol tewas dilindas truk transformer. Innalillahi. Rachel yang mempunyai siasat melaju kencang menuju rumah lama ibunya di dalam sebuah komplek. Rachel berharap siasat ini dapat mengelabui Tom. Padahal di film berapa banyak yang jadi korban sama si Tom. Kesurupan naon ini jelema. Rachel masuk ke dalam komplek perumahan. Tom kehilangan jejak Rachel. Rachel dan Kyle mereka berdua telah tiba di rumah lama ibu Rachel. Kyle yang masuk lalu mengirim sinyal SOS ke kantor polisi, lalu bersembunyi. Tom yang berhenti dan melihat mobil Rachel. Ia tak menyadari jika Rachel datang dari arah lain dan menabrak mobil Tom hingga terguling. Sayangnya, Tom masih berdiri. Rachel dihajar dari belakang oleh Tom hingga ia terkapar. Kyle? Kyle yang bersembunyi di loteng dikagetkan oleh ibunya. Ia mengira itu Tom. Benar saja. Tom juga datang dan menyeret kaki Rachel serta membanting tubuhnya dan menginjak-injak Rachel. Terjadi perkelahian yang tak seimbang. Kyle yang lehernya dililit kabel oleh Tom mulai kehabisan nafas. Kemudian Rachel yang tersadar melompat ke arah Tom dan menusuk matanya memakai gunting hingga Tom terkapar dan tewas. Where does he tap? Seiring hal tersebut, para polisi datang dan mengamankan Rachel serta Kyle yang selamat dari teror Tom sang psikopat. Uncle Fred's alive. Can we go see him? Yeah. Setelah hari berat yang dilaluinya, Rachel kini menjadi seorang yang lebih sabar. Good choice. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan suka klakson sembarangin, harus sabar. Saya Agent Punjab pamit undur diri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.